Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial pembelajaran yang selanjutnya. Pada kesempatan video ini saya akan membahas mengenai studi kasus, yaitu present value ya, atau nilai waktu, atau yang kemarin pada video sebelumnya ya. Silahkan lihat di atas, itu ada notifikasi ya. Kita membahas mengenai time value of money. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penghitungannya ya, atau studi kasusnya ya, supaya lebih jelas ya, mengenai angka-angkanya, karena kemarin tidak dibahas secara mendetail. Baik ya, seperti kita bahas pada sebelumnya ya, yaitu di sini present value ya, yaitu berapa sih nilai uang yang sekarang ya, atau nilai uang yang di masa akan datang dinilai dengan sekarang ya, dan bagaimana cara mengaplikasikan teori present value of money dan future value of money ya, pada studi kasus. Baik, mengingatkan kembali yaitu mengenai rumusnya, yaitu present value of money. Di sini ada, kalau rumus seperti ini ya, rumus formulasi yang kalau kita mau hitung manual ya, yaitu di sini present value sama dengan yaitu future value ya, dibagi dengan 1 plus R ya. R ini adalah interest ya, atau discount rate, dan N ini adalah number of periode ya, berapa lama ya, yang akan kita perlukan. Juga di sini dijelaskan mengenai rumus menggunakan Microsoft Excel, jadi kita nggak usah ribet lagi, dimana formatnya yaitu rate ya. Nanti di sini masukkan persentasenya berapa persen ya. Ini kalau misalkan nanti periodenya bulan, maka bunganya bunga per bulan ya. Jadi nanti ini berkaitan sama berkaitan sama dengan NPER ya, atau nilai periodenya ya. Jadi kalau misalkan kita menghitung periodenya bulan, berarti ininya bulan ya. Ini mouse-nya mana? Nah, ini ya. Jadi misalkan per tahun 12, berarti kalau di sini angka bulan periodenya, maka di sini 12 dibagi 12 dulu ya. 12 bulan ya, 1%. Terus PMT, nah ini dikosongkan saja ya. Ini untuk pembayaran untuk setiap periodenya ya, dan tidak dapat dirubah selama periode. Maksudnya di sini dinolkan saja ya, tidak perlu dirubah. Terus FP ini adalah future value. Jadi nilai yang kita harapkan nanti di masa depan ya. Atau dengan anggapan, jadi gini, kita ingin uang kita menjadi misalkan jumlah sekian di berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan ya. Nah, ini angkanya di sini ya. Jadi di future value ini berapa angkanya yang kita harapkan, dan berapa ya di present value ini berapa yang harus kita simpan sekarang gitu, dengan kondisi bahwa bunga ya, diskonto atau diskon rate-nya berapa persen, seperti itu ya. Nah, di sini untuk tipe mengacu ini 0 atau 1 sama saja ya hasilnya. Nanti kita bisa praktekkan langsung di Microsoft Excel ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita langsung saja ke TKP. Oke, saya sudah buat di sini ada yang present value ya. Ini ada future value. Jadi kita bahas satu-satu. Rate di sini adalah diskon yang kita dapatkan, atau kalau lebih gampangnya kita bayangkan bahwa kita misalkan mau deposito ya, bunganya berapa ya per tahun gitu ya. Kita lihat biasanya di perbankan suka ada tuh berapa persennya ya, apakah per tahun atau per bulan, lihat aja nanti di sana ya. Kita anggap misalkan 6% per tahun ya, 6% per tahun. Ini kita hitung per tahun dulu ya.
6%, berarti di sini masukin 6%. Nah, jika sini saya bilang per tahun, ya jadi kita di sini pun sama. Kalau mau nyimpan 1 tahun ya cukup 1 tahun aja di sini. Ya, cukup 1 tahun. Kalau misalnya kita saya pengen 2 tahun ya depositonya, kita masukkan di sini berarti 2 tahun. Oke, PMT-nya dinolkan saja. Nah, future value-nya. Nah, kita ketika selama 2 tahun itu kira-kira di akhirnya maunya berapa ya, uang kita itu mau apa, nilai di angka berapa gitu ya. Misalkan sekarang 2020, berarti kalau 2 tahun berarti 2022 ya. Anggaplah misalkan kita maunya angkanya di 20 juta ya. Tuh. Oke, kita lihat ya. Kurang 01. Nah, 20 juta ya. Jadi kita pingin apa namanya, uang kita itu sebesar 20 juta di tahun 2022 ya. Nah, ini present period sudah kelihatan ya. Jadi kita cukup menginvestasikan di deposito sebesar 17 juta ya, 800-an gitu. Ya, dengan kondisi seperti itu, dengan apa namanya, rate-nya 6% per tahun, maka ini cukup kita depositokan, maka otomatis nanti di 2 tahun berikutnya ya, uang kita yang 17.800.000 ini akan menjadi 20 juta. Nah, seperti itu. Kira-kira gambaran mengenai apa namanya, berapa sih yang harus kita investasikan sekarang ya untuk mencapai angka 20 juta tersebut, seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi acuan nanti ya, apakah kita akan depositokan uang kita ataupun kita berbisnis seperti itu ya. Karena ini sebagai alat ya, sebagai bahan pertimbangan saja ya, kalau kita mau investasi dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk bisnis seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini yang per tahun ya. Bagaimana kalau misalkan nanti per bulan ya? Ya, misalkan per bulan, anggaplah di sini misalkan setahunnya itu biasanya per bulannya misalkan 1% atau 2%. Nah, anggaplah kita 1%. Nah, berarti di sini adalah 12. Nah, ya. 12 bulan ya, 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau misalkan 1 bulannya 1% ya, selama 12 bulan sama kita 17 jutaan ya. Kita di awal bulan simpan 17 jutaan, kita diamkan, nanti ada bunganya ya. Nah, ini akan di akhir tahun akan mendapatkan 20 juta. Seperti itu ya. Nah, itulah gambaran present value. Jadi berapa sih uang yang harus kita simpan sekarang ya untuk mencapai 20 juta tadi ya di akhir periode ya. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nanti silahkan bikin aja lagi apa namanya, bikin simulasinya sendiri di Microsoft Excel ya. Sangat mudah sekali karena nanti otomatis akan terhitung. Nah, selanjutnya kita ke future value ya. Jadi kalau future value ya sama saja sebenarnya, tinggal dibulak-balik saja ya untuk masa yang akan datang ya. Kita pengen tahu berapa sih uang kita yang sudah kita ketahui adalah, misalkan kita punya uang anggaplah 1 juta ya. Kita punya uang 1 juta ya. Sekarang adalah tingkat rate-nya berapa sih di bunga deposito misalkan nih, per bulan 2%. Nah, kita pengen tahu ini 20 tahun kemudian berapa sih uang kita gitu ya. 20 tahun berarti jangan 20 tahun, kebanyakan. Anggap ini tadi 5% per tahun ya. Nah, kita pengen tahu 20 tahun kemudian ya. Berarti kita kalau misalkan ininya per tahun sama ininya, kita cukup masuk ke sama angkanya 20 tahun ya. Artinya, nah ini kita bisa lihat ya bahwa present value-nya adalah future value-nya nanti di 20 tahun
kemudian ya, uang 1 juta ini kalau kita depositkan bisa menjadi 2.600.000 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah nanti tinggal kita jadi pertimbangan ya, ini future value ya, nilai uang yang akan datang ya di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau misalkan kita di bisnis lebih menghasilkan ya lebih dari 5%, sebaiknya kita gunakan bisnis ya. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa atau khawatir, nah inilah kira-kira yang kita investasikan atau kita depositkan 1 juta ini ya, maka nanti di 20 tahun kemudian, bayangkan 20 tahun ya, hanya sebesar 2.600.000. Artinya sebenarnya kalau misalkan kita mau investasi lebih baik di bisnis ya, jangan di di deposito, karena pertumbuhannya ya cukup lambat seperti itu. Atau kalau mau kita investasi di bentuk emas ya, karena emas itu rate-nya ini tidak bisa ditentukan dengan bunga deposito ya, jadi bisa kemungkinan lebih tinggi ya, bisa juga kemungkinan lebih rendah ya. Ya seperti sekarang kita lihat ya grafik emas ya selama beberapa tahun ya, kita bisa lihat cari di Google ya. Oke ya, nah ini kita bisa lihat, tinggal cari aja ya grafik emas. Ini yang saya coba yang mana ya, goldprice.org. Oke ya, sambil menunggu loading dari, nah ini kita sudah lihat ya, ini grafik emas ya, kita lihat 6 bulan ini angkanya. Nah ini kita lihat harga emas ya, kita lihat sini satu hari. Oh ini 1 hari, kita lihat ini periodenya ya, ini masih loading. Nanti kita bisa pilih di sini mau 1 hari atau 1 tahun berapa ya, kita tinggal pilih. Nah kita ambil selama 1 tahun dulu ya. Nah ini dalam 1 hari ini sedang turun ya, kalau dilihat dari sini ini kondisi emas sedang turun ya. Ya lumayan berat juga nih websitenya atau internet yang lagi lemot ya. Oke, loading lumayan lama ya. Kita lihat kinerjanya aja di sini ya, kita bisa lihat dalam 1 tahun ya, ini kenaikannya bisa 35% ya plusnya. Ini kita lihat
secara persentase. Artinya kalau misalkan kita nyimpan di deposito ya ini nggak sampai segini nih setahun ya. Itu peningkatannya. Nah, 6 bulan terakhir aja ini 9% ya. Artinya kita dalam berinvestasi itu ya lebih lebih aman di emas gitu ya. Kita beli emas ya, kita simpan, bahkan sekarang kan banyak emas digital ya. Emas digital itu kita lebih mudah, tidak perlu menyimpan ya, misalkan dalam bentuk batangan ya, seperti itu. Dan menjual pun lebih mudah. Nah itu ya. Oke, seperti itu aja kira-kira gambarannya ya. Jadi untuk time value of money ya, sebenarnya tadi di dalam Islam itu tidak ada istilah time value of money. Makanya, dan kalau kita misalkan hitung pun kita secara ininya ya kurang make sense ya, kurang menarik lah ibaratnya. Kalau kita mau berbisnis hanya menanamkan uang begitu saja ya, dan dengan berharap bahwa uang itu akan menjadi besar di kemudian hari, sebenarnya pertumbuhan sangat lambat ya. Jadi kalau investasi ya kita pilih di emas lah ya, kalau emang mau menyimpan uang ya, atau tidak ada uang yang tidak terpakai, ini lebih baik di emas ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan materi pada kesempatan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.